Karena menunjukkan kecintaan pada Nabi itu suatu hal yang luar biasa. Diriwayatkan dalam banyak cerita, banyak kisah, bahwasanya bahkan Abi Lahab, sebuah tokoh terkenal di dalam Quran. Saya pikir kita sering mendengar ceritanya di dalam surat yang kita sering baca, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Bahwasanya Abi Lahab ini tokoh terkenal, tapi bukan terkenal baiknya, terkenal buruknya, sampai Allah mengucapkan dengan kata tab, tercelalah. Abi Lahab ini mati dalam keadaan kafir, yang dalam kepercayaan kita tentunya akan masuk neraka. Tetapi dalam sebuah riwayat dikatakan disebabkan Abi Lahab ini pada hari kelahiran Nabi, pada suatu hari di tahun gajah, beliau ketika mendengar dari Suwaibah, budaknya, bahwasanya telah lahir anak Abdullah dari Aminah yang bernama Muhammad. Saking gembiranya beliau, maka beliau membebaskan budaknya yang bernama Suwaibah, bahkan diriwayatkan memberi makan pada seluruh kota. Saking besarnya penghormatan kepada Maulid Nabi, bahkan Abi Lahab pun oleh Allah dikaruniai setiap hari Senin diriwayatkan beliau dikurangi siksanya di dalam kubur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini berita gembira, Pak. Jadi kalau kita sholatnya belum utuh, ibadahnya masih bolong-bolong, ngelihat cewek masih lirik-lirik, kalau yang cewek ngelihat cowok masih lirik-lirik, bahkan lebih dari lirik-lirik, dosanya masih banyak. Dengan dalil ini, ya setidaknya dengan ikut acara maulid tiap hari Senin kita bisa bebas dari dosa, dari siksa di dalam alam kubur. Jadi ini dalil buat yang ibadahnya masih lemah-lemah. Setidaknya tiap hari Senin dapat pengurangan lah gitu. Para hadirin rahimakumullah, bagaimana kalau kita yang orang Islam yang dicintai oleh Nabi, dalam wafatnya beliau yang menyebutkan ummati ummati, kok kemudian semakin senang dengan memperingati maulid seperti yang kita lakukan pada hari ini. Tentunya para bapak, para ibu, maka ini akan kembali kepada insya Allah sebagai hadis Nabi yang lain, ketika Nabi ditanya oleh 7 orang, siapa besok 7 orang yang akan diberi keringanan ketika hari akhirat, ketika padang mahsyar kita dikumpulkan, warajulani yatahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Maka insya Allah kalau Nabi saja ketika sebelum wafatnya bilang ummati ummati dalam merasa sakit, Bapak Ibu bisa bayangkan mayoritas orang itu kalau nazak mau meninggal tidak ingat apa-apa, yang diingat paling dirinya sendiri. Tapi Nabi masih bilang ummati ummati, saking besarnya pada kita. Kembali pada hadis tadi, kalau kita bisa mencintai pada kadar yang sama seperti beliau, insya Allah kita akan termasuk 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi, berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah karena Allah. Yang kedua, para hadirin rahimakumullah, dari makna mencintai Nabi seperti yang kita lakukan pada hari ini adalah besarnya cinta kita pada Nabi. Tentunya berbeda dengan cinta kita kepada tokoh idola kita. Kalau kita misalnya pada zaman dulu, bapak saya itu saking senengnya sama Umi Kulsum misalnya, itu kalau ada orang pergi ke Mekah suka nitip-nitip belikan lagunya misalnya. Atau kalau ada yang mungkin bapak-bapak yang lain senang pada Rhoma Irama misalnya, setiap ada Rhoma Irama tampil kemudian keburu untuk lihat misalnya, mengidolakan dengan sedemikian rupa. Para hadirin rahimakumullah, tapi cinta pada Nabi lah ini, matur nuwun, lebih utuh suaranya Mas, tadi agak banyak ekonya. Maka cinta pada Nabi jauh lebih mutlak dari itu. Kenapa para bapak, para ibu? Karena cinta pada Nabi balasannya bukan sekedar tanda tangan di punggung kita, seperti kita lihat di stadion kemudian minta tanda tangan artis misalnya, atau ARMY yang saking sukanya sama BTS kemudian jalan-jalan lihat ke Korea antri-antri dan sebagainya cuma dapat lambaian tangan misalnya, atau hal yang lain-lain misalnya. Tapi
cinta kita pada Nabi akan diganjar dengan syafaat. Apa syafaat itu para hadirin rahimakumullah? Syafaat itu wild card. Syafaat itu kartu ekspres. Tadi undangan kan disampaikan, undangan terbatas untuk ikut acara pada malam hari ini. Tapi karena kenalannya, saudaranya, sepupunya, iparnya Mas Saifullah misalnya, dapat wild card, sudah masuk duduk di situ. Misalnya seperti itu. Ekspres, kartu masuk wild card tanpa perlu ikut seleksi. Jadi para hadirin rahimakumullah, mencintai Nabi itu dapat kartu ekspres, langsung masuk surga. Ya meskipun tentunya jangan berharap ya surga yang kelas VIP, ya di emperan sama saya lah gitu. Karena VIP itu biasanya nggak boleh smoking Mbak, di emperan sama saya saja, bisa merokok. Para hadirin rahimakumullah yang saya hormati, karena pesannya Mas Saiful tidak boleh lama-lama katanya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan para hadirin pada malam hari ini adalah selain cinta yang berganjar syafaat, tentunya kita mengenal sebuah adigum yang sering kita dengar di berkali-kali di berbagai tempat, tak kenal maka tak sayang. Maka mencintai tanpa mengenal itu juga sesuatu yang mustahil. Gak mungkin dong kita tiba-tiba melihat seseorang dan tiba-tiba itu adalah calon istriku di masa depan misalnya. Tentunya kita harus kenal dulu, kita harus tahu dulu. Mungkin setelah mengenal, setelah mendalami, setelah mengetahui lebih dalam, mungkin maka cinta itu akan tumbuh. Tidak mungkin ada cinta tanpa mengenal. Para hadirin rahimakumullah, maka momentum maulid seperti ini bukan hanya sebagai jalan mencintai, tapi adalah untuk mengenal Nabi, karena tanpa mengenal Nabi, kita tak akan bisa menyayangi Nabi. Dan tanpa mengetahui sejarahnya, maka kita juga tidak akan bisa mengenal pada Nabi. Maka runtutan yang benar adalah acara ini sebagai mengenal, menapak tilasi, dan kemudian menjadikannya sebagai panutan. Oke. Para Bapak Ibu, tentunya kemudian kita masih harus bertanya lagi. Ya, nggih Pak, karena tidak dibayar maka saya sebenarnya agak kebingungan mencocokkan, karena saya terbiasa di Madura itu dengan gaya semau-semaunya, dan di sini kayaknya ada banyak protap, ada banyak yang harus saya patuhi. Kalau yang di sini panjang pendek sama. Panjang pendek sama ya. Oke. Yang beda duduk atau berdiri Mas. Para Bapak, para Ibu yang saya hormati, maka sama seperti kita menyenangi BTS misalnya. Bapak Ibu mungkin ada yang ARMY atau punya anak yang ARMY. Ada ya? BTS. Saya juga baru tadi siang. Atau pada zaman kita dulu kemudian ada Backstreet Boys, atau mungkin pada zaman yang sebelumnya ada Maggie Z, ada Rhoma Irama dan seterusnya. Maka urutannya selalu sama. Setelah kita kagum, setelah kita mengenal kemudian kita kagum, maka kita akan kepo. Kita ingin tahu seperti apa sih riwayatnya, silsilahnya, urutannya, kesukaannya dan seterusnya dan seterusnya. Maka setelah kita kepo, kita akan ada proses imitation. Kita akan ada proses mengikuti dan mengimitasi. Maka pada inklusinya, maka pada kesimpulannya, proses mencintai Nabi, kesempurnaan dari sebuah cinta, itu adalah ketika kita sudah bisa ngepoin Nabi. Ketika kita sudah bisa bukan hanya ngepoin, tapi juga mengimitasi dari apa yang Nabi suka dan Nabi lakukan. Para bapak, para ibu yang saya hormati, maka seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Kori, sebuah ayat yang diceritakan kesempurnaan Rasulullah, ketika Allah bersabda di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagimu di dalam diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, sebuah contoh
yang sangat baik. Liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin sampai dirinya kepada Allah, wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sampai keselamatan pada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah di dalam hal yang banyak, artinya dalam kepenuhan hati. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, kesimpulan yang ingin saya sampaikan dalam poin yang kedua, makna mencintai Nabi, dalam makna mengkepoin dan mengimitasi ini adalah ada sebuah pertanyaan besar. Ketika dalam penafsiran ayat ini, Imam Jalaluddin Asyuyuti membuat sebuah kesimpulan bahwasanya kenapa sih harus Nabi? Nabi itu ada 12.000 lebih, Rasul itu ada 600 lebih. Manusia itu ada miliaran di semesta ini. Tapi kenapa Allah bilang di dalam Rasul Allah yang bernama Muhammad ada uswah hasanah, ada taksis, ada penyebutan secara khusus. Para hadirin rahimakumullah, jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi utuh ketika saya dan Anda semua melihat pada Nabi secara kehidupannya. Apa yang saya maksudkan? Kenapa Nabi menjadi contoh yang paling sempurna? Satu, karena Nabi adalah uswah yang paling bisa kita lihat karena beliau adalah manusia. Tentunya ada banyak contoh sempurna malaikat yang misalnya beribadah bersolawat 10.000 kali, mengucapkan 10.000 kali di semesta ini. Tetapi kenapa yang dinamakan sebagai uswah adalah Nabi? Karena yang paling bisa kita lihat produknya, bisa kita imitasi, dan punya alasan yang paling rasional karena sesama manusia adalah Muhammad. Bukan yang lain, bukan Superman atau bukan Batman. Apalagi karena Superman celananya ada di luar. Tentunya tidak bisa kita tiru para bapak, para ibu. Pakai celana dalam saja nggak bisa, apalagi kok kemudian menjadi contoh kan begitu, menjadi panutan. Dan Muhammad bukan hanya sempurna sebagai manusia, tapi beliau adalah produk yang sempurna dalam semua perilaku kehidupannya. Sebagai seorang ulama sempurna, kita akan melihat Muhammad yang utuh sebagai pendakwah, bukan menjauhkan orang dari surga dengan menakut-nakuti neraka, tetapi justru membuat orang semakin dekat pada surga. Ketika suatu hari, tidak usah diceritakan terlalu panjang nanti. Muhammad sebagai suami, ibu-ibu mungkin sepintas akan benci deh. Muhammad istrinya 11, ya Bu ya. Tentunya tidak ada istri yang ingin suaminya menikah 11 kali. Kayaknya tidak ada yang jawab. Biasanya diamnya itu iya. Tapi para hadirin rahimakumullah, yang ingin saya maksudkan adalah pernikahan Muhammad tidak satu pun yang berujung pada perceraian. Semuanya terlahir dengan sempurna, bahkan diakhiri dengan sempurna. Muhammad sebagai diplomator. Peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, piagam Madinah, bahkan diplomasi ke negeri di Afrika, negeri Majusi, bahkan ke negeri Kisra dan negeri-negeri lain. Muhammad sebagai pemimpin negara dan seterusnya dan seterusnya. Para hadirin yang saya hormati, kesimpulan yang ingin saya sampaikan, maka profesi kita sebagai apapun, apakah itu peran kita sebagai kiai, habaib, sebagai pedagang, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pemerintah, bagian dari pemerintah, sebagai diplomat, atau bahkan sebagai pemimpin negara, kita akan menemukan contoh yang sempurna dari Muhammad sebagai uswatun hasanah. Maka makna yang kedua dari mencintai adalah mengkepoin dan kemudian meniru dari apa yang dilakukan oleh Muhammad dalam semua hal yang bisa kita bisa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan para bapak, para ibu. Memang benar yang disampaikan, terlalu banyak itu tidak bagus. Jadi saya akhiri sedikit
dari saya yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf Nabi kalau ada hal yang kurang sempurna dan kegugupan yang tidak terbatas. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.